Sebelumnya perkenalkan dulu, nama kakak Karyana. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara belajar yang efektif. Terkadang belajar itu bisa menjadi sebuah beban ataupun malas dan juga sulit untuk dilakukan. Bagaimana sih cara kita dapat belajar secara efektif? Kali ini kakak akan memberikan tips-tipsnya. Tips yang pertama agar belajar kita menjadi efektif yaitu kenali tipe atau gaya belajar yang cocok buat kalian. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda tentunya. Sebagai contoh, seorang guru yang menyuruh siswanya untuk membaca sebuah bab dalam sebuah buku sebagai bahan ujian, ada siswa yang begitu sekali membaca dia langsung paham tentang isi buku tersebut. Ada juga siswa yang harus membaca berulang kali baru dia memahami isi materi di dalam buku itu. Ada juga tipe siswa yang dia baru bisa memahami suatu materi apabila dilengkapi dengan gambar, diagram, atau dan lain sebagainya sebagai pembantu penjelasannya. Nah, di sini kakak akan menjelaskan ada 3 tipe gaya belajar efektif yang mungkin cocok untuk kalian. Ada 3 tipe gaya belajar yang efektif. Yang pertama, tipe atau gaya belajar kinestetik. Nah, bagaimana ciri-ciri siswa pembelajar tipe kinestetik? Ciri-ciri dari tipe atau gaya belajar kinestetik yaitu kalian adalah pembelajar dengan learning by doing, yaitu belajar sambil melakukan. Siswa ini baru dapat memahami suatu pelajaran apabila dengan mempraktekkan teori pelajaran tersebut. Bahkan terkadang dia harus menulis ulang materi-materi pelajaran agar dapat dicerna di dalam otaknya. Tipe atau gaya belajar yang kedua yaitu tipe atau gaya belajar audio. Ciri-cirinya adalah kalian nggak suntuk mendengarkan guru menjelaskan pelajaran di depan kelas. Apalagi dengan gaya yang seru dan nada suara yang asik. Dengan kata lain, tipe ini sangat efektif belajar melalui suara. Tipe ini suka sekali diajak berdiskusi. Semakin banyak obrolan yang dihasilkan, maka dia semakin memahami inti dari diskusi tersebut. Nah, tipe pelajar audio akan kesulitan belajar jika dia hanya menggunakan textbook saja. Tipe ketiga adalah tipe atau gaya belajar visual. Ciri-cirinya, kalian suka memvisualisasikan segala sesuatu yang ada di kepala kalian. Saat belajar, tipe pelajar ini selalu membutuhkan visualisasi dan diagram agar lebih menguasai dan memahami materi pelajaran tersebut. Nah, kalian juga suka membaca materi-materi pelajaran dengan bentuk poin-poin. Suka membuat catatan-catatan pendek dengan gambar atau warna-warna sebagai penjelasnya. Nah, kalian sudah memahami ya tipe-tipe atau gaya belajar yang cocok buat kalian. Nah, kalian termasuk tipe yang mana nih? Setelah kalian memahami tipe atau gaya belajar yang sesuai dengan kalian, tips selanjutnya adalah pilih lokasi belajar. Selain tipe atau gaya belajar, lokasi belajar juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan agar belajar kita menjadi efektif dan menyenangkan. Mungkin sebagian orang suka banget belajar di tempat-tempat umum, misalnya di kafe, di taman, dan lain sebagainya. Ada juga sebagian orang yang memilih lokasi yang lebih sepi untuk belajar. Nah, pilihlah lokasi belajar yang sesuai menurut kalian, tentunya juga sesuai dengan gaya atau tipe belajar yang kalian miliki. Tips yang terakhir adalah ubah tempat belajar supaya tidak gampang bosan. Mempunyai study space atau tempat belajar yang nyaman nggak selalu gampang. Sering ada tantangannya, seperti barang-barang yang berserakan, tumpukan-tumpukan buku, alat-alat tulis yang berhamburan,
PC atau laptop yang tidak pada tempatnya terkadang membuat kita tidak nyaman. Oleh karena itu, aturlah tempat belajar kalian senyaman mungkin. Sahabat Ruang Guru, dari penjelasan-penjelasan tips dari kakak tadi, kalian sudah paham ya? Bagaimana kita dapat menjadikan belajar bukan sebagai beban, namun menjadikan belajar sebagai kegiatan yang sangat efektif. Nah, yang sangat utama yaitu mengingatkan kembali kepada motivasi kalian, tujuan kalian untuk apa kalian belajar. Tentunya untuk meraih cita-cita yang selama ini kalian impikan. Memang belajar sangat membutuhkan keseriusan agar hasilnya juga sangat menggembirakan. Demikian tips-tips dari kakak. Sampai jumpa di lain kesempatan.